Untuk acara selanjutnya yaitu ta'lim yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Aslam. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama di dalam keadaan kita menjalani ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah yang lain yang ada di dalamnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pemimpin kita. Beliau adalah juru selamat kita, dan beliaulah harapan kita untuk menolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para bapak kiai, para sepuh, para ustadz, khususnya segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman. Pertama-tama saya tidak lupa mengingatkan
Mari duduknya di masjid ini kita niati untuk iktikaf dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk kita di majelis ini juga mendapat nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau sebutkan terlalu banyak keutamaan dan kefadilahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Salah satu di antaranya dikatakan di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, mengapa kita harus berdoa? Kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, yang diciptakan oleh Allah, yang segala-galanya dari Allah. Kita memang setiap saat ketika kita menjalani sholat, kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, memohon kepadanya. Yang mana di dalam suratul Fatihah Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam suratul Fatihah ini jelas bahwa kita diperintah untuk memohon kepada Allah. Tentang doa ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita berdoa kepada Allah. Allah mengatakan, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan, fa inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan Allah mengabulkan setiap doa bagi siapa yang berdoa. Dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi, dengan syarat dasarnya adalah iman. Orang berdoa, para bapak dan saudara-saudara sekalian, di sini jelas bahwa orang yang berdoa menampakkan, menjelaskan bahwa dirinya adalah butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa madharul iftiqar ila maula ta'ala fi ulahu.
Orang yang berdoa jelas dia menyatakan dirinya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap setiap orang yang berdoa, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ma rafa'a qaumun akuffahum ilallahi azza wa jalla, tidaklah satu kaum apabila dia mengangkat tangannya yas'alunahu syai'an, dia mengangkat tangannya memohon kepada Allah tentang sesuatu, illa kana haqqan 'alallahi, maka adalah Allah berjanji an yadha'a fi aidihim alladhi sa'alu, akan memberikan apa yang diminta oleh orang tersebut. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun orang yang berdoa tidak semua langsung dikabulkan oleh Allah. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u bida'watin, apabila seorang muslim berdoa memohon kepada Allah, laisa fiha ithmun, dan yang diminta bukanlah satu perbuatan yang mendatangkan dosa, wala qati'ati rahimin, dan bukan memutuskan perhubungan persaudaraan, illa a'tahu Allahu biha ihdatsalat, maka permohonannya dikabulkan oleh Allah satu di antara tiga. Yang pertama, bisa saja doa orang tersebut imma an yu'ajjila lahu da'watuhu, Allah lebih tahu. Bisa juga doa orang tersebut langsung dikabulkan oleh Allah. Wa imma yudakhiruh lahu fil akhirah, tapi juga bisa kadang-kadang doanya itu diakhirkan terkabulnya oleh Allah di akhirat. Maksudnya tidak diberikan di dunia, tapi diberikan di akhirat nanti. Atau bisa juga an yakshifa anhu su'a bimithliha, atau bisa juga apa yang diminta tidak diberikan oleh Allah, tapi diganti an yakshifa su'a bimithliha, Allah menghapus dari orang tersebut satu kejelekan yang sepadan dengan yang diminta. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita memperbanyak doa. Katanya Rasulullah, Allah mampu mengabulkan doa yang banyak. Para bapak dan saudara-saudara sekalian
yang dimuliakan oleh Allah. Orang berdoa sama dia dengan mengetuk pintu. Abu Darda mengatakan jiddu bid-du'a fa innahu man yakthuru qar'al baba yushiku an yuftahalah. Perbanyaklah, segeralah, rajinlah kamu berdoa. Siapa yang rajin mengetuk pintunya Allah, maka Allah akan membukakan baginya. Dan juga siapa orang yang ingin dia satu saat memohon kepada Allah dikabulkan, adalah perbanyak berdoa ketika kita senang, ketika kita tidak ada masalah, tapi kita banyak berdoa kepada Allah, maka Allah akan segera mengabulkan doa ketika kita dalam keadaan kesulitan dan kesusahan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun di dalam berdoa kita harus sadar siapa kita, kepada siapa kita memohon, bagaimana keadaan diri kita. Maka bagi orang yang berdoa, apabila doanya ingin dikabulkan oleh Allah, harus dia mengetahui adab cara orang berdoa kepada Allah. Jadi orang yang berdoa kepada Allah, pertama dia harus menyebut nama Allah, lalu memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kalau di dalam berdoa dia menghadap kiblat. Bukan berarti tidak boleh kalau tidak menghadap kiblat. Lebih utama kalau kita berdoa menghadap kiblat. Yang kedua, yang selanjutnya adalah raf'ul yadain, harus mengangkat tangan. Tidak boleh kita hanya sekedar seakan-akan enggak butuh. Yang kita minta adalah Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi ketika kita minta, kita butuh, tunjukkan bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah. Jadi memintanya harus dengan penuh tawadhu, penuh tadarruh, penuh tadallul di hadapan Allah. Jangan kita mohon tapi kita seakan-akan enggak butuh, atau kita tidak mempunyai adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam berdoa jangan segan kita mengulang, walaupun sampai 3 kali apa yang kita minta. Itu pun harus disertai dengan hadirnya hati kita. Dan jangan ada di antara kita memohon kepada Allah disertai dengan ya Allah, aku mohon ini, kalau kau mau kabulkan tidak apa-apa, kalau tidak apa. Ini satu orang yang tidak butuh Allah, dan di samping itu tidak ada adab kepada Allah. Jadi di dalam berdoa tunjukkan diri kita butuh pertolongan Allah. Orang yang butuh bagaimana? Seandainya kita datang kepada satu orang yang dari orang itu kita butuh pertolongan, mau tidak mau kita berbicara dengan baik,
dengan andap asor, dengan penuh agar dia mengabulkan apa yang kita harapkan daripadanya, apalagi dengan Allah. Maka mari kita berusaha agungkan Allah di hati kita. Jangan ada di antara kita yang menganggap Allah itu biasa-biasa saja. Orang yang meminta kepada Allah, usahakan dengan penuh tadarruf. Dan di dalam berdoa, jangan suaranya terlalu keras dan jangan terlalu pelan, antara keduanya. Doa yang disampaikan dengan bahasa yang mudah, tidak perlu kita mengubah sebagai sajak, syair dan lain sebagainya, tapi dengan bahasa yang sangat mudah, tapi dengan penuh tadarruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, di dalam berdoa kita harus husnudzon, baik sangka kepada Allah. Kalau kita berdoa, jangan ada di hati kita apa dikabulno apa ndak. Oh, doa saya ada kira dikabulkan. Ini kita suudzon sama Allah. Tapi di dalam kita berdoa, sofaul qulub, ini terlebih dahulu sangat perlu. Bersihnya hati kita. Di dalam hati kita, kita nyatakan kita butuh Allah. Dan ketika kita berdoa, kita yakin wa antum muqinuna bil ijabah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga di dalam kita berdoa, kalau sudah selesai harus ditutup dengan hamdalah dan sholawat kepada Rasulullah. Namun ada beberapa syarat untuk dikabulkannya doa. Yang pertama, bersihnya hati kita. Jangan ada di hati kita merasa lebih baik dari orang lain. Jangan ada di hati kita senang ngoncei jeleknya orang, kita lupa aib kita sendiri. Kadang-kadang pelanduk di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak. Kejelekan orang yang sedikit kadang-kadang kita urak-urak, sudah kita bicarakan, sedangkan kejelekan kita yang seambrek kita biarkan. Di dalam hidup ini ada satu hal yang harus ada di hati kita. Pertama, kita harus husnudzon kepada orang lain dan suudzon kepada diri kita sendiri. Suudzonnya bagaimana? Merasa kita ini banyak dosa, merasa kita ini hina, merasa kita ini bukan orang yang baik. Jangan ada di hati kita merasa lebih baik dari siapapun. Kalau ada orang yang jelek, diri kitalah yang paling jelek. Kita harus sadar. Dan di dalam kehidupan kita jangan ego. Orang lain benar, orang yang tidak kita senangi benar, musuh kita benar, tetap kita katakan dia benar. Kita salah, orang yang kita cintai salah, kita harus berani mengatakan saya salah, dia salah.
Sebab as-sidqu, kejujuran terhadap diri di dalam hati kita, ini sangat penting kedudukannya. Jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak kalah pentingnya bagi orang yang berdoa adalah aklul halal. Makanan yang dimakan adalah halal. Pakaian yang dipakai juga halal. Kulil halal wa'budil jalal. Ini sangat perlu. Makanya kadang-kadang ada orang itu, maaf, kadang-kadang menganggap sepele, ke masjid pakai sandal, pulang pakai sandalnya orang. Nah, ini sebenarnya sandal itu mau dibuat apa tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah sandal. Apalagi masalah hal yang lain. Kita jangan kegampang mengambil hak orang lain yang tidak benar caranya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan jangan ada di antara kita, oh saya sudah berdoa sudah sekian lama kok saya tetap tidak berubah, kok tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Bahwa kita menunggu dikabulkannya doa kita adalah ibadah. Dan di dalam kita berdoa, kita minta kepada Allah. Kapan dikabulkan? Itu wewenang Allah, bukan kita. Kita tidak bisa ngatur Allah. Dan Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu kita jangan bosan berdoa, dan harus ada di hati kita husnudzon kepada Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan jangan sampai kita meminta kepada Allah satu hal yang dilarang, satu hal yang mendatangkan dosa. Ini tidak boleh. Meminta hal yang tidak benar ini sangat dilarang. Dan di dalam berdoa, alangkah baiknya ketika kita sholat sunnah, di sujud yang terakhir, ajukan doa kita kepada Allah. Di waktu malam hari, ketika kita hanya berdua dengan Allah, disitulah kita lantunkan doa kita. Sangat baik kalau karena memang kita sangat butuh pertolongan Allah, kita mohon kepada Allah dengan derean air mata. Da sirraka baina itsnain nafsaka wa rabbaka. Jaga rahasiamu di antara dua. Antara siapa? Dirimu dan Allah. Jadi para bapak dan saudara-saudara sekalian, sering saya sampaikan bahwa amal kita tidak harus semuanya diketahui orang. Sebahagian besar usahakan amal yang kita lakukan kita rahasiakan antara kita hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang terang-terangan, bukan berarti tidak boleh, tapi jelas banyak gangguannya. Bisa kadang-kadang kita kurang ikhlas, bisa kadang-kadang kita mengharapkan pujian. Nah, disitulah kita harus punya simpanan yang lain yang kita lakukan hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sangat banyak apa yang harus kita jelaskan. Mengapa doa kita kadang-kadang tidak dikabulkan oleh Allah? Di situlah kita harus koreksi diri. Siapa orang yang ingin mudah doanya dikabulkan oleh Allah, mungkin Bapak bosan mendengarkan. Apa? Jangan lupa setiap saat doakan kedua orang tua kita. Siapa ingin doanya mudah dikabulkan oleh Allah, orang tua kita harus selalu ada di hati kita. Jangan pernah kita lupa setiap harinya, di setiap saat kita mengangkat tangan kita, juga doa untuk ayah dan ibu kita. Karena apa? Itulah pendorong untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu selesai. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sering dimintai oleh orang mungkin kita marah. Tapi man lam yas'alillah, siapa orang yang tidak mohon kepada Allah, maka Allah murka kepada orang itu. Berarti orang itu sombong, tidak butuh dengan Allah. Oleh karena itu, marilah di dalam bulan Ramadan yang doa kita didengar oleh Allah berkat puasa, maka mari kita perbanyak berdoa untuk diri kita, anak-anak kita. Usahakan kalau bisa setiap anak tiap malamnya sholat 2 rakaat untuk 1 orang anak kita. Kalau kita punya anak 5, berarti 5 kali 2 rakaat. Sebut satu persatu, mohon kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh para orang terdahulu, sehingga putra-putri mereka menjadi putra yang saleh dan salihah. Dan jangan lupa mendoakan ayah dan ibu kita. Dia menunggu dan mengharap. Semoga Allah menjadikan kita, mencatat kita menjadi anak yang pandai berbakti. Juga anak-anak kita, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah, dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang kita harapkan ketika sudah kita terbujur kaku berada di alam kubur. Semoga doa mereka selalu mengalir, yang menyebabkan kita mendapat rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.